Penyuluhan anti korupsi. Apa sih itu korupsi? Korupsi dalam bahasa Latin yaitu corruptio, dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Nah, korupsi ini adalah suatu tindakan dari seseorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah setiap orang yang tergolong melawan hukum, melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ataupun suatu kelompok, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara. Nah, dapat kita lihat pada gambar di sini, dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan korupsi ia akan mendapatkan hukuman, dan korupsi tentunya merusak bangsa. Lalu, apa sih penyebab dari korupsi? Nah, di sini menurut teori Ghosn, penyebab korupsi di antara yang pertama, greed, adanya keserakahan. Lalu opportunity, yaitu karena kesempatan. Need, karena desakan kebutuhan. Dan exposure, yaitu pengungkapan. Exposure di sini berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan curang. Jadi, perlukah kita korupsi? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena korupsi itu melanggar hukum, korupsi itu tidak baik, dan korupsi itu harus diberantas. Salah satu perilaku koruptif yang sering kita jumpai yaitu membolos. Membolos ini merupakan perilaku siswa yang tidak masuk sekolah dengan alasan yang tidak tepat, atau ketidakhadiran siswa tanpa adanya suatu alasan yang jelas. Perilaku ini tentunya tidaklah baik. Nah, penyebab membolos yaitu dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal biasanya disebabkan karena sikap dan kebiasaan, juga karena minat belajar yang kurang, ataupun motivasi berprestasi yang tidak ada, juga lain-lain. Untuk faktor eksternal biasa disebabkan karena lingkungan sekolah yang kurang baik, lingkungan keluarga, atau pergaulan dengan teman sebayanya. Yang selanjutnya yaitu dampak dari membolos. Ada dampak internal, juga dampak eksternal. Untuk dampak internal yaitu dihukum. Misalnya, diskorsing, tidak dapat mengikuti ujian, bahkan siswa yang membolos bisa dikeluarkan. Lalu, ia juga akan mengalami kegagalan dalam pelajaran, mengalami perasaan tersisihkan oleh teman-temannya, dan tentunya membolos dapat membentuk jiwa koruptor, serta akan menyesal di kemudian hari. Untuk dampak eksternal, yaitu mengganggu teman sekelas, dapat memberikan pengaruh buruk terhadap siswa yang lain, dan akhirnya dapat mengecewakan dan membuat hilangnya kepercayaan dari orang tua. Lalu, gimana sih untuk cara mencegah dan memberantas dari tindakan membolos ini? Untuk cara pencegahan, bisa dilakukan dengan memberikan dukungan dan bimbingan dari lingkungan keluarga serta teman terdekat. Lalu bisa diadakan juga program yang efektif seperti melakukan mentoring atau bimbingan, pelatihan komunikasi, dan lain-lain. Dan juga tentunya bergaul dengan teman-teman yang baik.
Adapun untuk cara pemberantasan bisa kita lakukan dengan menerapkan disiplin yang ketat pada siswa, memberikan sanksi tegas kepada siswa yang bolos, dan memanggil orang tua ke sekolah, serta melibatkan guru bimbingan dan konseling. Ina, Agista, kata Adriawan, mata pelajaran Bu Rohmah hari ini kosong. Karena Bu Rohmah katanya masih rapat di kantor dinas. Kita cabut aja yuk. Hah? Cabut? Maksud kamu bolesin? Nggak mau ah. Kan kalau ada guru yang berhalangan hadir, biasanya bakal digantiin sama guru piket. Iya Sin, benar kata Agista. Biasanya kalau ada guru yang berhalangan hadir, bakalan digantiin sama guru piket. Atau ntar kita pasti disuruh ngerjain tugas yang udah disiapin sama Bu Rohmah. Ah, kalian berdua jangan sok rajin gitu sih. Toh, itu mata pelajaran terakhir juga kan? Ya udah, kalau kalian nggak mau ikut, aku mau cabut sekarang aja deh sama Adri. Tapi Sin, itu namanya ntar kalian berdua jadi bolos sekolah loh.